Jenderal Sudirman ini menceritakan tentang perjuangan Panglima Republik Indonesia yang melawan Belanda dengan taktik dan strategi gerilya. Perang gerilya adalah taktik perang yang dilakukan secara diam-diam dan berpindah-pindah, di mana strategi perang ini digunakan untuk memecah konsentrasi tentara Belanda. Bagaimana cerita selengkapnya? Tonton video ini sampai selesai. Berlatar pada kota Yogyakarta dalam 12 November 1948, Sudirman yang berasal dari Peta terpilih menjadi Panglima Besar TKR pada Yogyakarta melalui pemungutan suara yang dilakukan secara demokratis. Cerita berlanjut saat Jenderal Sudirman bertemu dengan Tan Malaka, seorang aktivis berdasarkan organisasi komunis yang menentang pemerintahan. Menurutnya, pemerintah dipercaya terlalu poli membuang ketika melakukan negosiasi. Demi negosiasi inilah sebuah upaya diplomasi buat merampungkan pertarungan bersenjata antara Indonesia menggunakan Belanda. Bagi Tan Malaka, diplomasi yang dilakukan ini menciptakan kemunduran bagi para pejuang kemerdekaan yang tidak sama menggunakan Tan Malaka. Jenderal Sudirman justru permanen menghargai bisnis diplomasi yang dilakukan sang pemerintah suatu waktu. Pada malam hari sudah terjadi penculikan terhadap Perdana Menteri Sultan Syahrir. Hal ini menciptakan Jenderal Sudirman menjadi Panglima Besar. Wajib menjalani persidangan pada waktu sidang. Jenderal Sudirman tegas menyatakan jika insiden itu dilakukan bukan atas perintahnya, melainkan lantaran ulah para tentara komunis. Sesudah itu, film Jenderal Sudirman pun baru dimulai dalam lepas 19 Desember 1948. Belanda balik melakukan agresinya militer yang kedua menggunakan mengingkari perundingan Renville. Belanda akan menyerang ibu kota pada ketika dekat informasi tadi wajib segera disampaikan ke Jogja, tetapi sayang, jaringan telepon malam itu malah terputus. Pak Yusuf lalu memberitahukan hal itu kepada Duta PBB Indonesia. Mereka kemudian pulang menuju bandara buat melakukan penerbangan. Tetapi sayang, mereka menerima agar melakukan penerbangan ke Jogja. Dalam pagi hari, kota Jogja mulai diserang. Mengetahui kota Jogja diserang, Jenderal Sudirman kemudian berpamitan kepada istrinya untuk ikut berperang meskipun kesehatan beliau saat itu sedang memburuk. Jenderal Sudirman memaksakan diri untuk bertemu dengan Bapak Presiden. Bung Karno mengatakan apabila Jogja sampai jatuh, maka kekuasaan akan diberikan kepada pemerintah India. Pada Sumatera menjadi pemerintah darurat. Jenderal Sudirman kemudian mengajak Bung Karno untuk ikut bergerilya ke hutan beserta pasukannya. Jenderal Sudirman berkata, apabila Bung Karno dan Bung Hatta berada di sana, kemungkinan Belanda akan menangkap mereka. Tetapi Bung Karno dengan tegas menolak bahwa mereka harus tinggal di sana. Jenderal Sudirman menghargai keputusan itu, lalu beliau meminta untuk pulang. Jenderal Sudirman bersama pasukannya kemudian pulang ke arah selatan untuk bergerilya, tetapi tidak usang lalu, Jenderal Sudirman mendengar informasi berdasarkan pasukannya bahwa Presiden sudah ditahan sang Belanda. Begitu pula menggunakan tokoh krusial pemerintahan, hampir seluruh orang yang berpengaruh
berhasil ditangkap sang pasukan Belanda. Tetapi hanya satu orang yang masih belum tertangkap, yaitu Jenderal Sudirman. Jenderal Simon Spoor kemudian menyuruh semua pasukannya untuk segera menangkap Jenderal Sudirman dan semua pasukannya. Jenderal Sudirman dan pasukannya mulai berkiprah ke hutan-hutan untuk berkeliling. Jenderal Sudirman kala itu sedang menderita penyakit paru-paru, lantaran itulah pasukannya membuatkan tandu untuk beliau. Ketika sedang beristirahat, mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang pemuda bernama Karsani. Sebenarnya tokoh ini sudah terlihat sejak peristiwa penyerangan tadi pagi. Karsani sendiri hanyalah rakyat biasa, namun karena keinginannya untuk menjadi tentara sangatlah tinggi, akhirnya ia pun diperbolehkan ikut bergerilya bersama Jenderal Sudirman. Tak lama selama mereka pergi, kota Kediri mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Belanda. Hal ini bila dilakukan agar Jenderal Sudirman mau keluar dari tempat persembunyiannya. Sementara itu, Jenderal Simon Spoor tampak kesal dengan pasukannya karena tak berhasil menangkap Jenderal Sudirman. Melalui radio, Jenderal Sudirman umumkan bahwa tentara Indonesia masih ada dan kuat merdeka. Karena keterbatasan logistik, pasukan Jenderal Sudirman harus lebih menghemat amunisi. Mereka tidak bisa melakukan perang terbuka, namun strategi yang mereka gunakan untuk menghabisi musuh sangatlah cerdik. Dengan memanfaatkan persenjataan seadanya untuk menguras tenaga musuh, saat pasukan sedang beristirahat di rumah salah satu penduduk yang berada di kampung Dukuh atas, tiba-tiba ada kabar bahwa Belanda sedang menuju ke tempat itu. Alhasil, semua pasukan pun bergerak cepat pergi dari tempat itu. Semua warga dikumpulkan untuk diinterogasi, selama para warga hanyalah diam, ketakutan karena tidak ada yang mengaku. Salah satu warga akhirnya ditembak mati oleh Belanda. Pasukan Jenderal Sudirman lalu bersembunyi di balik bukit. Ketika sampai, mereka pun baru menyadari kalau beras dan koper Jenderal Sudirman tertinggal di kampung Dukuh. Atas 2 orang lalu pindahkan untuk mengambil kembali beras tersebut. Sementara Suparjo dan Karsani akan mengambil koper. Saat di jalan, 2 orang tadi bertemu dengan tentara Belanda. Mereka justru lari ketakutan. Sementara itu, Belanda yang telah mengetahui tempat persembunyian Jenderal Sudirman lalu bergerak cepat naik ke bukit itu. Beruntung pasukan Jenderal Sudirman berhasil pergi sebelum pasukan Belanda itu datang. Karsani dan Suparjo sampai di kampung Dukuh pada malam hari. Saat hendak mengambil koper, mereka pun terkejut setelah mengetahui ada warga yang dilewati oleh Belanda di saat yang bersamaan. Hujan pun turun. Meskipun begitu, pasukan Jenderal Sudirman tetap melakukan perjalanan mencari tempat yang aman untuk sementara waktu. Mereka kembali beristirahat di rumah salah satu warga, namun rupanya keberadaan mereka diketahui oleh Belanda. Kita telah terkepung, Jenderal mata-mata. Ternyata selama ini salah satu pasukan bernama Kuto telah berkhianat kepada Jenderal Sudirman dengan membocorkan informasi kepada tentara Belanda. Hal itu yang membuat keberadaan mereka selalu diketahui oleh pasukan Belanda.
Esok harinya pasukan Jenderal Sudirman kembali perjalanan. Jenderal Sudirman sempat ditawari bahan makanan untuk persediaan selama berperang. Namun beliau menolak dengan alasan desa tersebut lebih membutuhkannya. Beralih ke Bung Karno dan Bung Hatta, yang kala itu diasingkan ke Pulau Bangka oleh Belanda. Mereka berdua merasa bersalah karena telah mengingkari janji yang telah mereka buat sebelum terjadinya agresi militer II pada tanggal 1 Maret 1949. Jenderal Sudirman berhasil mendirikan markas sementara di Subud dan berencana akan melakukan serangan umum kepada Belanda. Beliau pun meminta Kapten Uli untuk mengantarkan surat kepada Sri Sultan yang berada di keraton. Sang jenderal juga meminta salah satu pasukannya untuk mengantarkan surat kepada istrinya di tengah perjalanan. Kroto diperintahkan oleh Kapten Uli untuk menuju markas LED Parto dan meminta bantuan. Sedangkan Kapten Uli dan lainnya akan pergi ke arah Jogja untuk menemui Sri Sultan Hanum yang tampaknya kelelahan tertinggal di belakang, sehingga Karsani diperintahkan untuk menjemputnya. Rupanya Hanum tertidur di bawah pohon dan saat itu pula pasukan Belanda lewat belakang. Ia pun terbangun dan sangat ketakutan melihat pasukan Belanda. Sementara itu Karsani yang tengah mencari Hanum tiba-tiba dipergoki oleh Belanda. Karsani akhirnya tewas di tangan Belanda. Mendengar suara tembakan, Kapten Uli dan lainnya berlari menuju sumber suara. Melihat Karsani yang tak bernyawa, mereka lalu membawanya ke suatu tempat untuk dimakamkan secara layak. Kehilangan sosok Karsani merupakan suatu hal yang amat berat bagi Kapten Uli dan pasukannya. Bagaimana tidak? Karsani sudah banyak berjasa dalam perjuangan mereka. Malam harinya, kapten lainnya pun kembali ke markas. Sementara itu, di kantor Belanda terlihat komisaris Belanda sedang beradu argumen. Mereka memperdebatkan Jenderal Sudirman yang sampai saat itu masih belum juga tertangkap. Ditambah lagi dengan adanya perundingan Romroyen, di mana salah satu poin pentingnya adalah Belanda harus mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta dan menghentikan gerakan militer serta membebaskan para tahanan politik seperti Bung Karno dan Bung Hatta. Hal itu membuat perjuangan mereka selama ini dianggap sia-sia. Perundingan Romroyen ini mengharuskan Indonesia untuk menghentikan perang gerilya. Hal itu membuat Jenderal Sudirman sedikit jengkel karena di perjanjian sebelumnya, yakni perjanjian Renville, Belanda sempat ingkar janji. Nah, Jenderal Sudirman ini khawatir jika beliau menghentikan perang gerilya Belanda akan kembali ingkar janji. Pada malam harinya, utusan Bung Karno datang untuk menjemput Jenderal Sudirman. Karena pemerintahan kala itu sudah kembali ke Jogja pada awalnya, terus Jerman menolak, namun tak lama beliau mendapatkan surat dari Sri Sultan yang berisi perintah serupa dengan Bung Karno untuk mengatasi kebingungan itu. Pada malam harinya, Jenderal Sudirman melaksanakan sholat istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berat hati, akhirnya Jenderal Sudirman memilih untuk kembali pulang ke Yogyakarta. Sesampainya di Yogyakarta, beliau langsung disambut oleh Bung Karno dan Bung Hatta.